Doa naik. Sinyal aman ya? Aman, udah diganti kemarin routernya. Harus ganti router baru. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Baik, apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat selalu ya Bapak Ibu. Jangan ketularan saya dan Bu Rosidah ya yang mulai terkena virus. Ya ini saya udah mulai, suara saya udah kembali nih Bapak Ibu ya. Kemarin suara saya dipinjem dulu, jadi nggak keluar. Baik, pada malam hari ini pertemuan kita yang ketiga ya, pertemuan sebenarnya sedih kalau bilang pertemuan terakhir, tapi ini pertemuan terakhir dalam sesi ini ya Bapak Ibu. Semoga bukan memutus tali silaturahim, kita tetap bisa berdiskusi ya melalui grup dan sebagainya itu. Nah, pada hari ini materinya adalah berkaitan dengan tugas terakhir. Kalau Bapak Ibu banyak yang bertanya kok tugas 3 sudah ada padahal belum diterangkan. Nah, itu memang karena ada kaitannya dengan tugas 2 kemarin kan Bapak dan Ibu. Karena rencana kemarin memang kalau Bapak Ibu rencana untuk ingin share kuis Bapak Ibu hari ini ke siswa, jadi supaya ada gambaran begitu, ada gambaran tugas 3 itu nanti seperti apa ya. Karena kalau sudah mengikuti yang tugas 2 atau pertemuan kedua, kami yakin keselanjutannya itu pasti akan paham begitu. Kan tinggal memainkan sudah, kemudian kalau sudah dimainkan kan aman ya. Apapun itu kalau sudah ada yang memainkan kan aman. Pasti semuanya masuk begitu. Nah, jadi tipe soalnya mau seperti apa itu kan tidak masalah ya, karena kita nanti melihatnya adalah Bapak Ibu itu bisa mengunduh respon jawaban. Jadi tahu bagaimana cara nanti mengolah jawaban yang sudah diisi oleh peserta atau dalam hal ini bisa juga anak didik Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Rosidah ya tentang bagaimana sih caranya untuk mengunduh mungkin dari awal bisa cara membagikan link, kemudian nanti penilaiannya seperti apa, tampilannya seperti apa. Nah, itu nanti kemudian juga berkaitan dengan pengumpulan tugas 3. Kemudian hari ini juga akan kami jelaskan pula tentang klaim sertifikat ya Bapak Ibu. Jadi nanti kami jelaskan nanti aja setelah sesi ini selesai. Untuk mengklaim sertifikat itu Bapak Ibu harus presensi. Kalau presensi saya yakin nggak akan lupa ya, karena link presensi selalu terbuka. Itu nggak kita tutup ya. Dan link presensi hari ketiga ini nanti tidak saya share di kolom komentar. Jadi nanti sudah saya share di Google Classroom. Nanti akan terbuka sekitar mungkin jam sebentar lagi Bapak Ibu ya, jam setengah 8 atau jam 8 tadi saya share-nya. Pokoknya nanti akan terbuka sebelum sesi selesai, nanti bisa Bapak Ibu isi. Nanti setelah selesai juga tidak apa-apa, besok juga tidak apa-apa, secepatnya lebih baik supaya tidak lupa. Nah, kemudian nanti syarat lulus adalah harus mengerjakan tugas juga, tiga-tiganya harus lulus Bapak Ibu, karena ini pelatihan ya, berbeda dengan webinar ya. Kalau apakah harus mengumpulkan tugas? Iya. Apakah tugasnya harus selesai? Iya, karena ini ketentuan dari kuisisnya. Kami kan penyelenggara pengimbasan ya, jadi kami juga produk dari TOT, sehingga kami mengikuti instruksi dari trainer TOT-nya atau super trainernya. Sehingga data Bapak Ibu nanti harus divalidasi juga. Jadi bukti kalau kita sudah pengimbasan itu kita sudah menyampaikan materi ke Bapak Ibu adalah Bapak Ibu bisa mengerjakan 3 tugas yang sudah kita share di Google Classroom tersebut. Nah, begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi seperti itu, dan tugasnya mohon sesuai dengan instruksi.
Jadi kalau dikembalikan itu jangan berkecil hati Bapak Ibu. Nah itu untuk perbaikan ya supaya sesuai dengan semuanya sama, semuanya tidak ada yang dibeda-bedakan. Jadi tugasnya itu imbang semuanya begitu. Kemudian nanti untuk klaim tugas silakan Bapak Ibu bisa screenshot ya. Nanti kita akan minta karena di classroom ini nama Bapak Ibu ada yang berbeda dengan nama asli. Ada yang nggak pakai gelar, pasti banyak yang nggak pakai gelar, terutama untuk yang tidak menggunakan akun belajar itu namanya ada yang bermacam-macam ya. Ada yang mungkin join dengan punya keluarganya begitu, atau namanya ada pakai channelnya, menyambung ke channel dan sebagainya. Jadi karena pesertanya banyak, kita akan kesulitan untuk merekap ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan buka sebuah form untuk klaim sertifikat Bapak Ibu. Dan untuk sertifikat kalau Bapak Ibu bertanya nanti keluarnya kapan, kita tidak membuat sendiri Bapak Ibu, karena ini dari Quizizz. Kalau bertanya ini dari Quizizz, jadi nanti sertifikat dari Quizizz dan dari Super Trainer. Jadi nanti kami laporkan ke Super Trainer dulu, baru diolah. Kami kan koreksi dulu, kemudian kami rekap dulu yang lulus siapa, yang tidak siapa, ya. Kemudian kami serahkan ke Super Trainer serahkan ke Quizizz. Nah itu nanti baru bisa keluar sertifikatnya. Tapi asalkan Bapak Ibu masih di grup aman ya Bapak Ibu, dan masih di classroom ya. Jadi mohon jangan keluar grup dan jangan keluar classroom dulu kalau sertifikat belum keluar, sehingga kalau nanti mungkin tidak bisa cepat Bapak Ibu masih update informasi ya seperti itu. Oke, untuk hari ini langsung saja akan disampaikan oleh Bu Rosyidah tentang bagaimana mengolah data respon dari kuis pada Quizizz. Silahkan Ibu Rosyidah, waktunya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu untuknya. Terima kasih. Dan mungkin malam ini memang tidak seperti malam sebelumnya ya. Tapi ini termasuk banyak Bapak Ibu, 76 dibanding kita lihat teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah dengan antusiasnya Bapak Ibu, dan tugas 3 ini kan sudah ada beberapa yang mengerjakan ya. Sekali lagi tadi sudah dijelaskan Bu Anita, itu memang disengaja seperti itu. Dan nanti ketika pelatihan ini yang ketiga ini saya tawarkan kepada Bapak Ibu. Saya tanya terlebih dahulu, Bapak Ibu adakah yang belum bisa membuat kuis dari awal? Kalau kemarin kan sudah dijelaskan Bu Anita cara membuat kuis, tetapi itu dari presentasi kan seperti itu. Jadi nanti saya tahu saya memulainya dari mana, apakah langsung membuat kuis baru ataukah menggunakan kuis yang sudah ada gitu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang belum bisa sama sekali? Sudah Bu, Kita open mic Bapak Ibu. sudah Bu. Sudah bisa ya? Kuis yang ada aja Bu ya, mungkin ya, biar efektif. Gimana Pak Asep? Kalau contoh yang kayak yang dikasih Ibu kemarin tuh bisa, Bu. Ya, dari Quizizz yang ada aja mungkin Bu. Lanjut. Mulai dari kuis ya? Mulai dari pertama membuat Quizizz ya? Enggak, lanjut aja mungkin langsung. Kalau untuk membuat kuis mungkin insya Allah kami sudah Gitu paham, nggih. Banyak yang sudah bisa nggih. Jadi kita misalkan dari tugas soal yang pernah kita buat begitu ya Bapak Ibu. ya. Ya, ya. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Ya, pemirsa sudah bisa. Nah, Bapak Ibu, mungkin kemarin-kemarin kan Bapak Ibu kan dari kode referral yang kita berikan ya. Nah, sekarang yang perlu diingat Bapak Ibu ketika mau membuka Quizizz, kita tinggal ketikkan quizizz.com ya. Quizizz.com, kemudian di enter, baik itu melalui HP ataupun melalui laptop sama ya. Jangan kaget ya Bapak Ibu. Ini dapat 51 bulan Bapak Ibu akun supernya. Wow. Berapa tahun sendiri ini? Berapa tahun sendiri Bapak Keren. Ibu?
Apa Iya. nggak bisa didonasikan dikit, Mbak? Maunya sih gitu, Ibu. Saya donasikan nanti saya kirim ya. Iya. Kemudian kalau untuk membuat kuis biasanya kan di sini ya, buat kemudian kuis baru. Nah, sekarang misalkan kita cari Bapak Ibu, kita carinya seperti biasa Bapak Ibu di sini. Misalkan kita butuh soal yang bagaimana misalkan di videonya sebenarnya sudah ada, tapi mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang belum melihat gitu nggih, belum melihat videonya maksud saya. Misalkan kita mau buat soal apa Bapak Ibu? Enaknya buat soal apa ini Bapak Ibu? Buat Ya. soal yang untuk kayak tugas ketiga itu gimana itu, Bu? Untuk apa Ibu? Misalnya kita pangkat ya, pangkat kuadrat misalkan, pangkat akar kuadrat, misalkan seperti itu. Kemudian kita cari seperti biasa, kita cari di apa namanya di Google seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kalau untuk mencari Bapak Ibu, kita bisa filter. Misalkan kita semua kelas nih, sekolah dasar atau sekolah menengah atau sekolah menengah atas atau universitas. Jadi nanti kita soal yang kita cari itu sudah bisa langsung jelas yang kita harapkan. Kemudian mata pelajarannya bisa kita sesuaikan sesuai matematika misalkan seperti itu. Jadi nanti yang tampil itu ya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian kita bisa klik lebih Bapak Ibu. Kita mau yang bahasanya apa misalkan. Kita pakai yang bahasa Indonesia. Kita checklist yang bahasa Indonesia. Kemudian jumlah pertanyaannya misalkan kita 1 sampai 10 seperti itu. Kemudian sortir dengan yang paling relevan atau paling banyak dimainkan atau terbaru, monggo. Oke. Kemudian setelah kita pilih di sini bisa kita terapkan. Itu kalau kita mau memfilter soal-soal yang ingin kita mainkan. Nah, Bapak Ibu ada kelebihannya lagi di sini. Misalkan di sini kan ada ketika kita mau mainkan di sini itu kita tidak perlu membukanya Bapak Ibu. Hanya kursor kita arahkan, nanti di sini akan terlihat. Terlihat nih, terlihat di sini. Nah, kita kan tahu, oh ini sesuai apa tidak ya, kan gitu. Misalkan kita lihat, ini ada 18 pertanyaan. Nah, ini kok ada ayah selalu berpesan agar aku menjadi rendah hati. Nah, ini kan berarti tidak sesuai ya. Kemudian kita coba yang ini. Oh, itu tadi soal yang tadi, Bapak Ibu. Kursor saya kan, oh iya memang benar loh. Nih, ya. Kemudian serunya bangun datar. Jadi kita ambil yang mana Bapak Ibu? Latihan soal matematika yang ini coba ya Bapak Ibu. Nah, kayaknya seru ini. Nah, tinggal kita klik Bapak Ibu. Nah. Masih kelihatan Bapak Ibu? Masih. Nah, ini kan sudah apa namanya ada pilihan ganda nih Bapak Ibu, ada pilihan ganda, ada sebentar, saya lihat dulu. Ternyata pilihan ganda semua Bapak Ibu, sedangkan Bapak Ibu ingin membuat selain pilihan ganda. Bapak Ibu ingin membuat uraian dan juga esai kan gitu. Nah, ini Bapak Ibu soal orang lain itu bisa Bapak Ibu modifikasi dan nantinya itu menjadi soal Bapak Ibu. Di sini ada salin dan edit. Kalau misalkan ini soal Bapak Ibu sendiri, biasanya di sini tidak ada salin dan edit, tapi setting. Tapi Bapak Ibu juga bisa menggandakan dengan cara buat tambahan atau buat salinan, gitu ya. Nah, ini kita salin dan edit. Nanti akan menjadi kuisis kita. Jadi kita tidak merubah kuis orang lain, Bapak Ibu. Kita bisa merubah judulnya, misalkan soal matematika ya, soal matematika latihan. Nah, ini kita rubah misalkan pangkat 2 dan akar pangkat 2, misalkan seperti itu. Kita beri judulnya seperti itu. Kemudian kita tetapkan ya Bapak Ibu, jangan lupa Ngeditnya di mana tadi tuh, Bu? Ngeditnya dalam Bu? tadi di atasnya Bisa diulangi, ada.
Saya ulangi lagi, apa gimana? Tapi kok sudah Iya, terlanjur. betul, Bu. Nah, ini tadi kan seperti ini. Nah, ini salin dan edit ya. Salin dan edit. Nah, ini judulnya bisa diedit. Ada pensil. Kita hapus saja Bapak Ibu. Pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nah, ini jangan lupa ditetapkan Bapak Ibu. Materinya apa gitu, mata pelajarannya apa gitu. Supaya nanti ketika ada Bapak Ibu guru yang lain mencari soal dengan cara memfilter itu lebih mudah. Kemudian disimpannya. Simpan. Nah, ini masing-masing soal itu juga bisa Bapak Ibu edit. Misalkan nomor 1 ya, pertanyaan nomor 1. 8 kuadrat hasilnya adalah Bapak Ibu tidak mengendaki pertanyaan pilihan ganda. Ini Bapak Ibu bisa sunting, oke, bisa sunting. Kemudian ini misalkan, ini misalkan batas dulu ya. Ini dihapus misalkan, dihapus. Nah, ini sebentar. Kalau dari sini tidak bisa ya, Mbak Anita? Tidak ada. Bentar nih. Saya batalkan dulu ya, Bapak Ibu. Apakah bisa dari pertanyaan pilihan ganda diubah menjadi langsung esai? Kayaknya nggak bisa karena itu dari awal udah di setting. Sudah di setting itu ya? Iya, template-nya kan ketika kita membuat kan langsung ya, langsung pilih template dulu baru itu. Iya. Kita tambahkan saja ya Bapak Ibu karena ini ternyata sebentar. Saya kemarin tuh sepertinya bisa. Yang bawah sendiri itu Bu, mungkin ada pilihan kotak-kotak itu. Yang ini ya? Ini menambah Bapak Ibu. Kalau ini dihapus optionnya juga nggak bisa. Nggak bisa, ternyata Nggak dihapus bisa ya, optionnya karena nggak bisa. template dari awal kita kan pilih template dulu baru Pilihnya buat template soal. itu. Jadi Ya. otomatis Berarti kecuali kalau ada isian soal seperti Google Form itu kan ada isian soal dan baru ada pilihan untuk memilih tipe soal kan, jadi bisa diubah begitu. Ya, oke, berarti tidak bisa ya Bapak Ibu kalau misalkan dari pertanyaan pilihan ganda dirubah menjadi esai. Nah, ini Bapak Ibu misalkan saya menghendaki ini saya taruh di paling bawah. Itu kita tinggal klik di sini karena kenapa saya taruh di bawah? Saya menghendaki soal ini saya ganti dengan soal yang urean gitu, soal esai gitu. Nah, ini saya urutkan ke bawah, saya tarik ke bawah Bapak Ibu. Saya tarik pertanyaan 1 di mana? Yang 1 saya tarik ke bawah. Yang 7 ada 10 ya. Saya taruh paling bawah misalkan. Terus saya simpan. Kemudian saya ganti dengan saya hapus. Terus saya ganti dengan pertanyaan esai gitu. Nah, ini esai ya. Esai. Nah, berapa tadi 8 kuadrat ya? Oh iya Bapak Ibu, ini kenapa saya pilih matematika? Karena di sini itu ada kemarin sepertinya ada yang tanya matematika kan seperti itu ya. Ini sisipkan persamaan. Kemarin yang belum dibahaskan tentang itu. Nah, di sini ada Bapak Ibu. Ini kok acak-acakan ya tampilannya. Nah, ini misalkan sebuah jadi saya. Oh, tadi itu saya bahasa Indonesia ya. Jadinya seperti ini. Delapan. Ini tadi saya milih bahasa Indonesia, Bu Anita.
Oh Ya. lah, langsung kembali gitu. Langsung kembali. Berarti harus kalau mau menggunakan fitur apa sisipkan persamaan ini harus ini ya. Nah, kan loh langsung balik lagi. Harus bahasa Inggris. Gitu. Saya Jadi nggak batalkan bisa dulu. begitu ya? Oh, harus di. Iya, bisa. Ternyata acak-acakan gitu loh. Iya, iya. Coba saya pinjam dari sini. Kan sahabat Ibu. Saya copy. Bapak Ibu nanti kalau misalkan mau membuat soal persamaan seperti itu, nggih, jangan dibuat bahasa Indonesia. Kesusahan sendiri tadi. Nah, saya akali dengan ini, saya copy pastekan Bapak Ibu. 8 kuadrat, hasil dari 8 kuadrat adalah, ini cuma ingin menunjukkan yang pilihan bedanya akun super dan bukan itu. Hasil dari 8 kuadrat adalah, nah di sini Bapak Ibu, kita bisa mengetikkan jawaban. Jawaban di sini kan berarti kan 64 ya Bapak Ibu. 64 kalau apa namanya Bapak Ibu tidak menggunakan akun super itu di sini itu tidak ada pilihan ini Bapak Ibu. Mengandung ini ada gambar apa supernya ya. Jadi kalau siswa jawabannya salah sedikit saja itu tidak bisa gitu. Misalkan angka pasti ya. Ini berarti 64 misalkan seperti itu atau dia ditulis mengandung. Berarti kita tulis 64 atau tambah jawaban alternatif. 64 bisa, 64 seperti ini juga bisa. Jadi misalkan kalau kita di form itu kadang kan huruf kecil, huruf besar saja kan salah nih Bapak Ibu. Ini bisa kita ganti mengandung seperti ini. Oke, bisa. Atau nanti salah-salah dan Bapak Ibu bisa tambahkan jawaban beberapa. Misalkan kurang A misalkan 64 atau ini komplit terus 10 tanpa H seperti ini. Terus kita dapat menambahkan option sampai 5. Nah, ini kita 3 saja. Kita 3. Kemudian tambah satu soal lagi, ada soal yang saya hapus saja ya Bapak Ibu. Soal kita buat soal uraian meskipun soalnya bukan uraian ya. Ini saya Mbak, dalam ya. izin tadi saya sempat coba, kayaknya kita bisa mengubah yang pilihan gandanya jadi isian singkat. Iya, Bisa gimana tadi Bapak Ibu? bisa tadi disunting ya. Sunting Coba ya? klik ya, coba klik sunting. Hmm. Kemudian tuh di atas tuh kan ada pilihan ganda di atas soal, di atas sisipkan Oh buka. iya, awal benar. Iya. Ini tadi ketutup. Iya, yang itu. Nah, ini. Nah, kita buat terbuka ya. Iya. Kita buat terbuka. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Nah, kalau terbuka kan tidak ada apa namanya? Pilihannya. Tidak ada pilihannya, kira. Itu apa? Nanti soal otomatis itu kalau siswa mengisi apapun itu tetap dapat nilai Bapak Ibu. Tetap dapat nilai. Nah, ini di sini bisa kita atur. Menitannya di sini ya, sudah dijelaskan kemarin. Kemudian kita simpan. Nah, kita buat soal 10 soal saja Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu jangan lupa disimpan. Nah, biasanya Bapak Ibu kemarin tanpa disimpan, kemudian di sini yang dikirimkan gitu. Kita simpan ya Bapak Ibu, kita nanti coba mainkan kuis yang ini. Nah, kita bisa mulai kuis sekarang, kuis langsung, atau berikan pekerjaan rumah. Kalau pekerjaan rumah, kan kemarin kita sudah mencoba semua ya Bapak Ibu di hari pertama. Nah, sekarang kita mulai dengan secara langsung. Dan ini Bapak Ibu, ini sudah jadi soal Bapak Ibu. Okay? Ini sudah menjadi soal Bapak Ibu. Di sini Rosi JR ini sudah menjadi soal Bapak Ibu. Okay?
kita mulai kuis langsung. Nah, kita pilih yang klasik. Bisa juga dengan kecepatan guru. Jadi masing-masing siswa itu kecepatannya sama gitu. Bisa diatur. Aduh, listrik mati. Bu Anita, ini listrik mati, Bu Anita. Gimana sinyalnya, Bu? Aduh, listrik mati, Bu Anita. Itunya Ini sepertinya sebentar lagi sinyal saya hilang. pakai apa ini Ini sinyalnya? kalau listrik mati sinyalnya hilang, mungkin nanti bisa diteruskan Bu Anita ya. Kalau listrik Oke, mati oke. sinyalnya hilang. Ini saya lanjutkan dulu. Kalau Kalau pangkat apa namanya, nggak kedengeran ya. kedengeran. Nah ini pang, lanjutkan kan kita pilih yang nggak sempat menjawab mungkin Kak upaya Ros, peserta. Nah ini Kak bisa Ros, kita atur Bapak Ibu. Kak Ros, mungkin Ya. matikan video dulu aja lebih aman. Oh iya, oke. Nah, ya, Nah, biar aman. ini kan ada upaya peserta ya, upaya bawaan. Ini bisa peserta bisa Bapak Ibu bisa membatasi peserta untuk mengerjakan berapa kali atau dibuat bawaan. Kalau bawaan ini peserta itu bisa memilih sesuai dengan apa namanya beberapa kali gitu. Terus nama pabrik ini siswa akan mendapatkan nama lucu secara otomatis atau random. Tapi kalau misalkan jenengan aktifkan di sini, maka nanti siswa itu akan otomatis mendapatkan nama dari kuisis dan namanya lucu-lucu. Tapi kalau untuk ulangan, Bapak Ibu mending dibuat jangan dicentang ya, jangan diaktifkan gitu. Kemudian bantuan jawaban selama aktivitas. Nah ini apa namanya? Bantulah peserta jawaban yang benar setelah setiap pertanyaan. Misalkan salah, awalnya salah dan dikasih tahu oh yang benar itu yang ini gitu. Misalkan ini diaktifkan gitu. Biasanya kalau jenengan mengerjakan seperti itu, yang benar seperti ini kan gitu. Kemudian tampilkan kunci jawaban setelah kuis. Nah, jadi setelah selesai kuisnya nanti akan ada jawaban yang kunci jawabannya seperti itu. Kemudian pengaturan aktivitas, kekuatan bertambah. Ini yang ditanyakan Bu Novi kemarin. Nah, ini kalau diaktifkan Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu itu mendapatkan mengerjakannya secara cepat ya, mengerjakannya secara cepat, itu nanti Bapak Ibu mendapat kayak tambahan waktu bonus. Bonusnya itu macam-macam, ada power, ada tambahan waktu, ada kesempatan mengerjakan ulang seperti itu. Kemudian bantu papan peringkat ini bisa sudah bisa dipahami yang ini ya Bapak Ibu. Lanjut, kemudian lanjutkan Bapak Ibu. Lanjutkan. Saya khawatirnya nanti kalau pas mulai game, terus saya malah yang alhamdulillah. Alhamdulillah hidup. Nah ini Bapak Ibu, untuk memulai kuis Bapak Ibu, itu ada 2 cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa membagikan link, yaitu yang ini ya, atau Bapak Ibu membagikannya lewat Classroom. Nah, misalkan Bapak Ibu membagikan link, itu tinggal diklik gambar link ini, kemudian dikirimkan lewat chat, baik WhatsApp, atau apa namanya, atau di link sini ya. Silakan bergabung Bapak Ibu. Atau mungkin kalau misalkan seperti ini, Bapak Ibu posisinya kan menghadap laptop, tapi Bapak Ibu ingin memainkannya lewat HP, otomatis kan Bapak Ibu mencari-cari linknya. Nah, Bapak Ibu juga bisa join melalui joinmyquizzes.com, di join my quiz ya, joinmyquiz.com, kemudian diketikkan di browsernya, kemudian masukkan apa namanya ini kodenya, kode gamenya. Itu salah satu gunanya seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa merubah temanya. Ya, ini Pak Yulianto Van Java, Bu Enda sudah bergabung. Silakan bergabung Bapak Ibu. Nah, ini misalkan diganti default apa temanya. Ini bisa Bapak Ibu. Summer misalkan.
Ayo saya tunggu, baru 2 partisipan Bapak Ibu. Kita juga bisa melihat partisipannya di sini Bapak Ibu. Baru 2 seperti itu. Dan ini untuk temanya Bapak Ibu, untuk temanya ini juga bergantung pada akun super Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, nah kayak ini, kalau misalkan Bapak Ibu itu tidak mempunyai akun super kan hanya sekedar ini. Tapi kalau Bapak Ibu mempunyai akun super, ini banyak di sini, bisa pilih-pilih yang lain. Misalkan ini, saya pilih apa ini, docs ya. Atau yang lain. Dark Knight. Baru berapa partisipan ini. Nah, misalkan saya pilih yang ini. Baru 8. Ayo Bapak Ibu, peserta kita ada 101 loh ini loh. Ika masuk, Pak Asep masuk. Itu ininya di mana itu, Bu? Ini sinyal Apa? hilang-hilang juga ini. Linknya Ikut ada main di situ chat. tadi. Ada di chat, Bu. Atau Bapak Ibu Oh, gabung iya. di sini, diketikkan di browsernya joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode gamenya, gitu. Bapak Ibu, saya tunggu Bapak Ibu. Itu yang aku taruh di Baru 25. Yo, 31. Tapi belum ada gamesnya ya, Kak Ros? Belum, karena belum saya klik mulai gitu. Kalau kita live itu begitu. Kalau kita belum klik mulai berarti kuisnya tidak akan mulai. Nah, yang seru di kuisis itu justru kalau kita live, Bapak Ibu. Kalau di apa namanya pekerjaan rumah itu kan hampir-hampir sama dengan form kayak gitu kan Bapak Ibu. Iya. Nah, kalau ini serunya di situ. Iya, iya. Ya, tutup stop share screen-nya bentar ya, Bapak Ibu. Ayo ada 100, saya tidak bisa ikut bergabung, sinyalnya terganggu. Sinyalnya susah, oke. Ayo Bapak Ibu yang tidak ada kendala sinyal, boleh bergabung. Ya memang harus bergabung ya, biar tahu serunya. Nanti yang menang dapat hadiah Bapak Ibu. Hadiah tepuk tangan. Sama screenshot ya. Budika ketawa, Budika. Sama Kirain screenshot. hadiahnya gini, tiket ke Jateng buat saya ya. Sama screenshot pemenang juara 1 gitu. Ditampilin di IG-nya Mbak Ros ya. Siap. Hadiah tepuk tangan. Iya, saya Kak tuh Ros, sering itu bercandanya Kak kayak Ros. gitu kalau sama anak-anak. Iya. Tapi kata KHD itu penghargaan itu menghukum, Mbak.
Penghargaan itu Menghukum. menghukum. Ya, Seperti kata apa, Kak Ibu? Hedi, penghargaan itu menghukum. Jadi kalau Apa dia itu? juara dikasih selamat, dikasih hadiah, itu sama aja menghukum bagi mereka yang tidak juara atau menghukum dirinya Oh, yang gitu. juara. Yang juara itu jadi Iya, iya. merasa besok kalau saya nggak juara, saya merasa malu. Bisa Itu nanti jadi. kalau jenengan sudah mulai modul 1 enggak? Oh, di guru penggerak ya? Iya. Benar sih, Kalau saya pernah merasakan, Ibu. Saya iya, pernah kalau sudah merasakan. mulai modul 1-4 enggak? Saya yang ibu guru, saya yang sudah ibu guru ya, itu saya sudah Iya. merasakan. Gini, saya itu kan sebelumnya kan tidak pernah ikut lomba, tapi ketika Iya. lomba itu langsung juara satu gitu, dan saya tidak menyangka. Terus setelah itu kayak harapan orang di sekitar saya itu kan kayak Jadi lebih tumpuan tuh kan? gitu. Nah, itu seolah itu kayak suatu beban, benar banget itu. Saya yang guru saja seperti itu, memang benar sih. Jadi saya bahkan sampai men-challenge diri saya sendiri. Saya ikut kayak lomba-lomba yang lain supaya saya itu bisa terima gitu. Kalau misalkan saya itu tidak berhasil, ketika tidak berhasil itu bukan suatu masalah gitu. Ya, karena kita tuh sebenarnya ya Memang manusia benar sih. biasa, tidak selalu jadi pemenang. Iya, betul. Iya, makanya saya sering bercanda sama anak-anak. Nanti kalau menang saya dihadiahi. Apa, Bu? Tepuk tangan. Ya, begitulah. Benar sih, Bu Us. Ini calon guru penggerak ini, Bu Us ya. Apa sudah lulus, Bu Us? Belum, baru masuk modul 2 ini, Mbak. Jenengan gimana? Betul. Sudah selesai seleksinya? Belum selesai. Padat sepertinya jadwalnya ya. Bapak Ibu baru 56. 1 menit lagi saya tunggu ya, Bapak Ibu. Ini ada 56, padahal ada 101. Saya hitung mundur sampai 10 ya. 10, 11. Iya, 10, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mulai ya Bapak Ibu. Siap-siap ya. Nah, tampilan seperti ini Bapak Ibu. Pasti seru. Saya yang nonton. Ayo. Mikir. Wah, Ibu Nani memimpin. Bu Nur Handayani nomor 2. Bu Risa nggak mau salah. Tidak ada yang salah ya. Nah, itu pasti ada power-powernya, Bapak Ibu. Ayo, Ibu Nani. Ayo, Bismia, jangan hanya menatap saja, mikir ini gamenya ya. Pak Daryanto, Al-Fahri mulai Pak Adin sudah di atas. Ayo Ibu Nani yang dari tadi memimpin. Pak Adin sama Pak Daryanto ini ketat ini. Jadi kalau musik ini ditentukan kecepatannya juga ya. Ayo Pak Yulianto.
ya. Harusnya tadi game seru-seruan, tapi ternyata ini mikir ya Bapak Ibu ya. Putri Astuti mulai memimpin. Bapak Adin ya, tadi ya. Ya, Putri Astuti ini benar semua kan? Oke, sudah kemungkinan itu. Ibu Rita Rahayu, Ibu Dika, nah ini sudah tadi ditunggu-tunggu baru keluar ya. Ibu Maya ini ya, Ibu Maya. Posisi satu ini bisa saja tergeser Bapak Ibu. Ketika tadi yang join, nah benar kan bisa tergeser oleh posisi sebelumnya. Karena kemungkinan itu mengerjakan joinnya telat atau bagaimana? Soalnya ada berapa Karo? Soalnya ada berapa ya? Soalnya di 10. Bapak Ibu sambil saya jelaskan bisa apa namanya untuk akhir dari game ini itu ketika semua peserta sudah menyelesaikan semua, atau bisa juga diakhiri ketika Bapak Ibu ingin mengakhiri gitu ya. Yang sudah selesai itu kelihatan di sini 7 peserta itu sudah selesai 5 peserta seperti itu. Nggak bisa dikoreksi ya Karo, misalnya kita mau benerin gitu. Apa? Jangan nggak kedengaran itu. Soalnya musiknya kencang banget. Kalau saya matikan jadinya sepi gitu. Udah selesai belum gamenya, Bu? Hah? Nyesek. Nah, misalkan kita akhiri ya Bapak Ibu, atau masih kita tunggu? Sepertinya masih ada pergerakan ini. Pergerakan. Nah, ini Pak Asep Hidayat. Pak Asep Hidayat ini yang grup bukan ya? Oh, Sarip Hidayat, keliru. Sarip Hidayat. Yo, Bu Maya sementara belum bisa digantikan ini. Ini kok aneh ya Bu, nah, saya udah berhenti nih yang lain udah berhenti. Apa tuh Pak? Ya, saya udah berhenti. Iya karena Iya, saya jenengan juga sudah selesai. Oh, waktunya nggak sama toh? Iya memang tidak sama. Oh, Kemungkinan dia joinnya sinyalnya kan beda-beda gitu. Nah kita bisa akhiri sekarang Bapak Ibu. Kita akhiri ya. Kita akhiri di sini. kirain mau bisa. Nah kita akhiri Bapak Ibu. Jadi kemungkinan kalau di situ jenengan peringkat 1 belum pasti Bapak Ibu. Nah selamat untuk Ibu apa? Ibu Maya ya, Ibu Maya. Screenshot Bu Anita. Itu saya harusnya dikasih buat timer Udah. nggak gini. Iya. Timernya memang kayak gitu Bapak. Nah ini untuk
apa Ya, kena namanya? meripat, kelilipan adik Saya saya. rubah temanya agar kelihatan lebih jelas gitu ya Bapak Ibu. Sebentar saya cari tema yang nah ini dia. Nah ini Bapak Ibu, pertanyaannya ini Bapak Ibu ya. Ini menandakan kalau ini pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka. Gitu. Ini jadi berubah. Bisa Iya, kita karena aku lihat memang aku serampung enek sing ngerjakan dengan Harusnya pakai betul. timer. Jadinya ketika selesai nggak selesai, Itu gini. Tadi ketika apa namanya di penugasan itu kan ada dua, menggunakan kecepatan guru atau bukan gitu. Jadi gini, ketika jenengan mengerjakan kecepatannya, ini kan tadi kan ada yang baru gabung, ada yang belum gitu kan. Nah, itu masalahnya di situ gitu Bapak Ibu. Jadi tetap kalau yang mengerjakan cepat tetap dia poinnya lebih banyak gitu. Poinnya lebih banyak ketika yang mengerjakan cepat, tidak mempengaruhi poinnya gitu. Poin apa skor ya? Skornya dia lebih banyak gitu. Seperti Ibu Maya ini, meskipun tadi ada yang selesai duluan, tapi mungkin dia pengerjaannya itu lebih dulu gitu loh. Paham ya Bapak Ibu? Sinyal juga berpengaruh. Nah itu masalahnya sinyal juga gitu. Jadi jenengan mungkin belum selesai mengerjakan karena sinyalnya lemah gitu. Itu pengaruhnya di situ. Jadi kalau Bapak Ibu waktu apa? Jadi kalau apa kuisis itu tidak bisa dibuat kalau game seperti ini ya, yang live seperti ini itu kecerdasan itu tidak bisa diukur dari sini gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Karena ada pengaruh sinyal, ada juga pengaruh apa namanya perangkat juga. Terus ada pengaruhnya siapa yang mengerjakan lebih dulu itu tadi gitu Bapak Ibu. Ada beberapa pengaruh, tidak bisa diukur mengenai kecerdasannya. Padahal kan gini. Ini kan rata-rata kan benar semua. Contoh, nomor 4 ada yang salah, tetapi beliau tetap di peringkat 4, padahal bawahnya itu yang perangkat 5, itu kan benar semua kan, tetapi justru di bawahnya itu karena kecepatannya gitu. Jadi game-nya tidak bisa diukur untuk kecerdasan. Lebih cerdas mana maksudnya gitu loh. Kalau kecerdasan siswa sih tetap bisa, tapi untuk mengukur siswa ini lebih pandai daripada siswa ini gitu. Karena yang terjadi pada siswa saya itu ada anak yang biasanya kan malas nih, biasanya itu cenderung malas. Tapi dia itu karena ini game, dia itu suka game itu diulang-ulang terus, nilainya itu lebih tinggi dari temannya gitu. Jadi bisa disiasati seperti ini Bapak Ibu. Dan apa ya? Pokoknya kita yang tahu sendirilah kondisi siswa kita itu seperti apa dan pembelajaran seperti apa yang mestinya kita terapkan. Terus kemarin kan saya juga sudah menjelaskan untuk ulangan harian misalkan penilaian mungkin bisa digunakan dengan yang lain gitu. Atau mungkin yang pekerjaan rumah pun agak kesulitan juga gitu. Jadi bisa disiasatilah Bapak Ibu. Gimana ya? Kak Ros, Ya. Kak Ros, kalau misalnya Iya. untuk penugasan, apakah kecepatan menjawab itu juga mempengaruhi? Gimana? Kalau misalnya kalau tadi kan live ya. Kalau misalnya untuk Iya. penugasan gitu, itu kecepatan menjawab itu mempengaruhi enggak? Mempengaruhi. Iya, mempengaruhi. Bagaimana kalau kita lihat dari Tapi akurasinya? skornya Mbak? sama ya, tetap ya. Nilainya Bisa, nilainya akurasi tetap bisa. ya. Iya. Dari akurasinya Sebentar. berarti bisa ya? Bisa. Oh. Sebentar nih kok. Mana? Nah, sebentar Bapak Ibu.
Halo Bu Anita. Halo Bu Anita. Ya, gimana? Saya terpental jadinya ini jadi host lagi. Oh, oke. Kemarin malam padahal sinyal mendukung sekali, ini malah pas presentasi malah. Sudah. Ya. Maaf ya Bapak Ibu. Pantes tadi kok diem, ternyata terpental ya. Iya. Saya sambil koreksi Bapak Ibu, mohon maaf. Aku bikin aku sepeda ya. Sepeda. Buat Buat menggambar. menggambar. Ini kelihatan ya Bapak Ibu, share screen saya ya Bapak Ibu? Udah Bu, udah. Halo. Ya, udah. Nah, untuk hasilnya Bapak Ibu, tadi kan kuisnya di sini ya. Kuisnya yang sudah dikerjakan di sini. Nah, sini. Kadang kayaknya ini memang perlu kayak menunggu ya Bapak Ibu. Padahal yang mengerjakan tadi kan banyak ya, tapi ini kok 3 memainkan gitu. Saya juga kurang ngerti ini kenapa. Mungkin menunggu dari sana atau bagaimana, saya kurang paham itu Bapak Ibu. Nah, ini kita klik hasil Bapak Ibu untuk mengetahui hasilnya, ya. Untuk mengetahui hasilnya. Nah, tadi kan soal kita akar pangkat ya Bapak Ibu. Pangkat 2 dan pangkat 2. Nah, ini bisa kita klik langsung soalnya atau kita klik titik 3 ini untuk mengetahui hasilnya. Ada unduh Excel, ganti nama laporan atau bagikan laporan seperti itu. Misalkan kita langsung klik saja. Ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Nah, akurasinya ini ada 60%. Ada 60% ya. Ada 60%. Nah, seperti ini. Oh, itu ternyata untuk akurasi Ibu Maya 100% gitu. Maksudnya itu tadi mungkin bisa kecerdasan, bisa diukur dari sini, tapi tetap sinyal mempengaruhi gitu loh Bapak Ibu. Itu tetap dia yang paling atas. Bisa saja Bu Delvatisa kan untuk akurasi kan jenengan bisa lihat di sini 100% kan seperti itu. Nah, kan sekedar itu, cuma untuk mengetahui tapi tidak usah membanding-bandingkan juga ngira Bapak Ibu. Anak ini dengan ini pintar mana kan seperti itu. Ya intinya kalau dia benar semua ya udah benar semua gitu Bapak Ibu. Terus ini untuk laporan Excel-nya, untuk misalkan kita mau kirim email orang tua ya Bapak Ibu, sebelum kita ke Excel ini. Kita kirim ke email semua orang tua. Nah, ini itu ada nama-nama siswa Bapak Ibu. Kita bisa menuliskan email-emailnya orang tua di sini. Kemudian kalau sudah dikirimkan, sudah ditulis, nanti bisa Bapak Ibu kirim atau di sini diberi pesan pada orang tuanya, seperti itu. Terus dikirim. Tunjukkan upaya, ini terbaik, pertama, terakhir, boleh. Gitu Bapak Ibu. Terus untuk mengunduh ke Excel-nya ya Bapak Ibu. Sebentar, di sini pertanyaan. Pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan bisa dilihat. Yang menjawab 6%, yang menjawab 12 ada 6%, seperti itu. Yang menjawab 17 ada 60%, 61%. Ini untuk pertanyaan. Kemudian keseluruhan. Nah, seperti ini. Tidak ada Dilihat. percobaan itu apakah? Yang mana Ibu? Gimana Ibu? Tadi ada kata tidak ada percobaan itu apa ya? Tidak ada percobaan. Di tadi Yang itu bawah. yang apa tuh yang jawab A berapa persen, B berapa, terus bawahnya ada tidak ada percobaan. Sebelum ini ya. Ini ya. Bukan. Nah, nih ya itu.
Oh, berarti Iya. ini kan 16 peserta itu tidak menjawab. Dia ikut tapi tidak menjawab. Ya, ya. Terus ini Bapak Ibu, lihat lihat kuisku ya. Lihat kuisku ini maaf ini malah kembali ke sini sebentar. Itu kalau mau melihat misalnya Bapak Ibu mau meninjau kuisnya kembali gitu. Kita kembali ke hasil dulu ya. Nah, kalau yang sudah mengerjakan berapa upayanya? Ada 72 upaya. Ada temanya. Kemudian ini peserta tadi ya, pertanyaan peserta. Kemudian kita bisa download Excel-nya. Nah, ini yang nanti kita kirimkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin mengunduhnya tidak ditaruh langsung ya. Langsung di file ya. Kalau saya langsung ke dokumen. Nah, ini misalkan Bapak Ibu ganti dulu. Namanya misalkan ini tadi laporan pangkat. Kemudian disimpan dulu. Ini yang tugasnya Bapak Ibu. Nah, yang Bapak Ibu screenshot nanti itu yang Bapak Ibu screenshot nanti itu yang di sini Bapak Ibu, partisipan data. Jadi di contohnya itu sebenarnya ada beberapa yang belum diklik ya, partisipan data. Nah, ini yang di screenshot nanti Bapak Ibu di bagian ini. Ya. Bukan yang di overview ini, tapi di partisipan data. Gitu Bapak Ibu, di screenshot kemudian dikirimkan ke Classroom. Kalau yang tidak bisa screenshot misalnya di foto boleh seperti kemarin seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelumnya? Minimal berapa peserta ya Kak Ros yang bisa kirim? Enggak ada sih, tapi cuma kan kalau sedikit kan kayak gimana gitu ya. Bu ya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Maaf ya Kak Ros ya kalau saya ketinggalan. Jadi kita bikin soal 10 gitu. Atau gimana? Jumlah 5 soal. boleh. 5 sampai 8 boleh. Boleh. Kemudian apa tadi kuisnya itu harus langsung seperti yang Kak Ros contohkan ini atau buat PR? Tidak Boleh. harus, tidak Gimana? harus. Harus Oh, Ibu. ya. Ya. Berarti masalah ya misalnya buat PR Ya. ya. Iya. Ini gini Bapak Ibu, saya malah Ya, apa namanya? Jadi tadi kan ada kuisnya kan ada apa namanya? Yang nomor 9 itu kan ada esai ya, ada jawaban terbuka. Ini sebenarnya kalau jenengan nulis apapun kan bisa. Nah, ini kalau misalkan nanti saya keliru ya Bapak Ibu. Kalau di pekerjaan rumah itu kita bisa edit skornya. Kalau di sini saya belum pernah nyoba, ataukah Bapak Ibu sudah pernah mencoba yang bagian apa namanya jawaban terbuka itu bisa diganti skornya. Kalau di PR bisa kita ganti skornya kalau dari sini. Ngoten Bapak Ibu. Apakah sudah ada yang pernah mencoba? Atau mungkin Bu Anita? Bu Anita sepertinya masih sibuk itu. Halo. Di live, apakah kita bisa mengganti skornya? Kok sepertinya nggak bisa, Bu? Di live, mengganti skor. Maksudnya mengganti di itunya? Di sini, biasanya itu kalau tugas PR itu kita bisa ganti skornya siswa. Misalkan ini kan jawaban terbuka. Setelah kita koreksi, ternyata jawaban Bu Maya ini salah, gitu. Terus kita ganti skornya, ini kan skornya 700 kan? Nah, itu kita ganti skornya. Gitu.
Oh, di situ terdeteksi benar ya, berarti ya. Iya, jadi dia jawaban apapun itu benar. Kalau modelnya kuisis itu bisa diganti. Itu kalau ketika kita koreksi, kita coba tugaskan yang PR ya Bapak Ibu. Karena ternyata di sini enggak ada, atau mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah kita coba. Sama aja harusnya. Nah, PR tapi enggak dan ada itu. Ini ya, enggak ada. maksudnya sama aja. Makanya kalau untuk kuisis tuh biasanya memang modelnya pilihan ganda. Jadi apa ya, kalau ada yang salah itu bisa langsung ketahuan gitu. Ini bisa diganti sih kalau Excel-nya ya. Kalau Excel-nya Cuma bisa di diganti. situnya kan. Ya, Koreksi tapi kalau manualnya. di PR, ini saya contohkan ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu PR itu langsung bisa diganti di situ. Saya contohkan soal yang lain, tapi pengerjaannya bukan PR. Ya, misalkan ini apa ya? Tadi apa ya? Bangun uang. Atau apa tadi saya lupa malah. Nih. Bangun ruang, hasilnya, saya lihat hasilnya. Nah, ini kan ada, yang mengerjakan kan satu ya Bapak Ibu. Ini kan dilihat skornya. Tampilannya jadi beda ya Bapak Ibu. Ini lesson, ternyata lesson, keliru. Yang PR, yang ulangan. Nah ini Bapak Ibu. Bangun datar ini hasil bangun datar. Bentar. Saya carikan, saya lupa yang dikerjakan secara PR. Nah, ini Bapak Ibu. Sama Bu Anita. Padahal tadi saya coba itu bisa loh Bu Anita. Lewat itu kita ganti skornya gitu. Kenapa itu nggak bisa ya? Harusnya kan bisa. Oh ini pertanyaan di bagian pertanyaan. Bagian pertanyaan kita bisa edit skornya Bapak Ibu. Di sini. Misalkan ini kan pertanyaan terbuka ya. Nah ini skor respon. Skor respon. Misalkan tadi ini salah jawabnya. Tuliskan sifat bangun datar di atas. Kita skor responnya kita ganti. Nah ini kita beri 200 karena salah misalkan. Nah terus kita dan ya. Setelah itu nanti skornya akan berubah. Gitu Bapak Ibu. Bisa dirubah lewat situ. Ya. Itu contohnya Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti itu. Bapak Ibu coba saya kembali, siapa tahu tadi saya ada yang salah. Nah, ini pertanyaan. Oh, ini tulisannya luas kan Bapak Ibu bedanya. Jadi ini biar, soalnya saya kan jarang yang live terus saya analisa seperti itu Bapak Ibu. Biasanya yang saya gunakan apa namanya untuk ada uraiannya itu biasanya yang ada ini, yang untuk PR gitu. Nah ini Bapak Ibu, enggak bisa ada itu berarti kita tahu, malah tahu bedanya ya Bapak Ibu. Tidak ada bisa diganti skornya, bisanya itu di Excel-nya ya. Kalau dari sini enggak ada. Tuh. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kemarin yang bertanya. Silakan. Saya Ibu mau izin bertanya. Ini kan tugas untuk yang ketiga ini, apa kita harus membuat baru atau bisa pakai yang kemarin, yang hari pertama atau kedua? Terus kemudian yang hari pertama dan kedua kan udah bikin kuis. Nah saya tuh juga belum tahu, belum paham Pak, misalnya mau lihat hasil yang kemarin tuh gimana ya? Itu tadi. Di hasil tadi ya? Iya. Oh. Di hasil Ibu. Di bagian hasil. Di bagian hasil tadi posisinya di mana gitu? Di sini. Di situ tidak ada balik lagi. Kelihatan tidak Bapak Ibu?
Itu Screen, kelihatan. saya screen saya Kan tadi kelihatan ya. tampilan di tempat saya nggak ada. Iya, tempatnya juga ada. Kemarin Nggak udah ada. coba juga terus diadakan sama teman-teman tapi juga nggak ada part hasil. Bapak Kalau Ibu galeri pakai apa? Bapak Ibu pakai apa? pakai laptop. Laptop ya. Tak kira pakai HP Bapak Ibu. Kalau HP kan kayaknya memang tidak kelihatan. Kecuali kalau dibuat situs desktop. Coba. Di sini Bapak Ibu hasil. Kuisku. Bu Anita kelihatan tidak? Ya, kelihatan itu. Ada Coba kan? klik lagi bagian hasil, coba Bu. Ada Bapak Ibu? Hasil sudah ketemu Bu, terus yang Diklik. sudah diklik, kemudian muncul Muncul seperti ini. cuman partisipan berapa, 29 anak, kebetulan Iya. yang 29 anak itu yang diklik nggih. Ini bisa sebentar. Ini bisa langsung diklik di sini. Bisa melalui titik 3. Unduh Excel. Nggih, unduh Excel. Bisa langsung sini, kira. Nah, di sini. Kemudian Excel di sini. Kalau jenengan lihat di sini kan jenengan bisa lihat akurasinya, bisa lihat tadi menambahkan apa namanya, misalkan ada peserta yang apa namanya kurang atau ada soal uraian bisa jenengan koreksi lagi kan seperti itu kalau diklik soalnya. Tetapi kalau Bapak Ibu klik titik 3 itu kan langsung gitu. Kalau lihat dari titik 3 ini bukan dari situ ya. Kalau dari sini misalkan soalnya titik 3 kemudian unduh Excel kan langsung gitu. Langsung ke Excel-nya gitu. Bapak Ibu tadi pas saya menyontohkan Excel-nya kelihatan nggak? Belum kelihatan ya? Maaf Bu Ros, Karena pakai HP jadi harus ngeklik beberapa kali. nanti itu yang di itu ya Bu Ros. Yang untuk tugas ketiga. Saya perlihatkan yang di screenshot ya. Kelihatan Bapak Ibu? Iya. Biasanya kan tampilan awal kan seperti ini. Nah, rata-rata tadi Bapak Ibu itu yang dikirim yang ini. Nah, Bapak Ibu silakan diklik yang partisipan data. Kelihatan Bapak Ibu? Iya. Nah, diklik partisipan data, kan nanti kelihatan namanya. Kalau overview ini kan enggak ada ya, ini bentuk-bentuk soalnya. Gitu, yang kelihatan bentuk-bentuk soalnya. Nah, Bapak Ibu yang di screenshot yang bagian sini. Gitu. Ada namanya. Di HP kemudian belum, ada posisinya yang belum kelihatan Ibu. Belum kelihatan? Enggak, maksudnya kalau yang pakai HP itu posisinya kan enggak sama kayak di laptop kelihatan, jadi harus nyari. Iya. Kayaknya kalau unduh ini bisa enggak ya kalau dari laptop? Enggak ada kayaknya Ibu. Memang pakainya laptop ini Bapak Ibu. Gimana, Yang Kak di Ros? screenshot kayaknya enggak bisa kalau pakai HP. Untuk mengunduhnya. Iya, iya. Kalau pakai HP Kan? nanti tampilannya kan kecil ya. Enggak bisa kayaknya, enggak ada fasilitas apa namanya ini loh hasil, enggak ada. Oh begitu. Memang kayaknya disarankan pakai laptop sih kalau pengaturan-pengaturan seperti ini. Bapak Ibu untuk soalnya itu ya minimal 5 gitu aja ya Bapak Ibu, minimal 5. Soalnya gini, kadang di kuisis itu
kalau soalnya jenengan tuh dianggap bagus itu kalau memenuhi berapa soal gitu, ada gambarnya juga seperti itu. Kak Ros ada di HP, di report kayaknya. Ada di apa? Di apa? Di report bukan ya? Kan. Itu kan di Belum coba. bagian bawah, paling bawah Ah. menu itu ada explore, library, create, report, class. Gonku udah ada. Di bagian bawah. Enggak ada, sudah dicari. Punya aku Sudah udah ada. dipencet semua. Punya aku udah ada. Bentar. Oh, ini baru keluar. Ada Baru kan keluar report. ada. Report ya kan? Tapi Ada, Bapak Ibu. unduh itu ada nggak unduh Excel-nya? Kecil ada, sebentar ya. Usahakan pakai laptop lah Bapak Ibu daripada pusing nanti ya. Di bagian bawah Bapak Ibu yang tandanya grafik itu. Jadi nggak di panel kiri. Saya coba ya. Bisanya PDF. Ada tapi bisanya unduh PDF, Bu Anita. Nggak ada Excel ya? Nggak ada Excel. Ya berarti harus pakai laptop mau nggak mau Bapak Ibu ya. Tuh. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Izin bertanya. Iya. Iya Pak. Saya pakai laptop, saya unduh kok nggak bisa dibuka ya Excel-nya ya. Kenapa ya? Di laptop diunduh nggak bisa dilihat Pak. Excel-nya nggak bisa dibuka ya. Bisa ya? Versinya apa Pak Excel-nya Pak? Harusnya nggak masalah sih. Sesuai dengan yang apa? Sesuai dengan yang terinstall biasanya. Atau mungkin pas unduh terjadi korup mungkin. Iya. Kadang begitu. Kadang memang nggak tahu kenapa, entah Chrome-nya atau apa itu kadang sering unduh itu dia error begitu. Coba diunduh lagi. Udah berapa kali unduh Pak itu? Ya 3 kali. 3 kali. Tetap nggak bisa. Iya, mungkin laptopnya. Tidak bisa dibukanya gimana Pak? Terangannya Pak? Terangannya any more document because there is not enough available memory or disk. Mungkin laptopnya mungkin saya coba lagi. Iya, coba lagi. Nanti di kabar-kabar ya Pak ya. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan tadi ketinggalan, bisa nggak diulang sekilas awal membuat soal dari mana tadi awalnya? Awal membuat soal bisa soal ya seperti pas awal kita membuat soal itu Bapak Ibu. Apa namanya? Kemarin kan hari pertama kita sempat buat soal minimal 2 itu kan. Nah, sama seperti itu, buat kuis seperti itu. Ada Bu bisa menggunakan HP. Ini yang apa ini? Ada ketemu Bu Adistia apa Pak Adistia ini ya? Bu Adis, Pak Adis, adakah? Ya. Di Karimun. Excel Bu bisa. Excel. Bisa. Iya. Di bagian mana Ibu? Bagi-bagi dengan temannya Ibu. Di bagian. Saya kok cuma PDF apa kan mungkin? report dibuka. Terus ada di sebelah kanan ada
Kayak gambar panah ke bawah itu loh, Bu. Titik 3 bukan? Bukan ya? Bukan. Report dibuka. Terus pilih soal yang mau diunduh. Kira? Iya. Kemudian panah ke bawah mana ya? Iya. Saya ada Tampilannya dibuat coba dibuat HP-nya dibuat gini, Mbak. Apa sih? Oh iya. Landscape. Landscape ya namanya. Bisa Bapak Ibu, jangan lupa dibuat desktop. Kalau dibuat desktop kelihatan. Ada. Buat desktop ya Bapak Ibu. Atau landscape tadi diputer gitu. Ketemu ya Bapak Ibu, berarti bisa untuk Excel ya. Ada gambar unduh. Tuh. Ketemu solusinya. Di Karimun Jawa sudah pukul 21.34. Jamin jenengan gloyor Pak Pinjal Jepara itu. Karimun Jawa itu Jepara Bapak Ibu. Tapi nyebrang. Seperti kemarin dalam membuat soalnya ya, usahakan memang dikerjakan dengan siswa, usahakan kalau memang tidak memungkinkan dengan teman-temannya yang ada di grup WA bisa. Kalau belum ada yang mainkan berarti belum bisa lihat hasil ya, jadinya kosong karena hasil itu hasil yang dimainkan oleh siswa. Untuk tugas 3 buat soal kuisis lagi atau bisa pakai soal pada tugas 2 nggih. Bisa pakai buat soal tugas 2 bisa. Tapi nanti hasilnya sama enggak ya? Itu kan lesson ya. Coba. Saya lihat dulu Bapak Ibu. Itu kan lesson ya Bu Anita? Iya, lesson yang di itu presentasi. Bukan kuis. Itu kan lesson. Kalau lessonnya nggak ada reportnya ya, Mbak? Ada. Ada, cuma nanti itu hasilnya bagaimana gitu. Ada, biasanya kemarin, kan kita kalau lesson itu dipisahkan gitu loh maksudnya. Kemarin biasanya. saya pas kumpulin tugas yang itu, yang lesson, itu ada, jadi bisa. Bisa, sama Bapak Ibu. Ini sama. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Sama nggih. Caranya juga sama. Boleh. Nah, sama. Partisipan ya Bapak Ibu, di partisipan ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti yang terlihat juga itu soalnya gitu. Malah enggak usah buat Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tugas hari ini itu sangat ringan ya, hanya mengunduh hasilnya. Terus Mbak, ada lagi izin nanya, kan ada waktu saya bikin soal tuh ada kita bisa mencari tugas kuis-kuis dari orang-orang, kemudian ada fitur tambahkan, itu boleh nggak? Boleh. Tambahkan, artinya ada soal orang, kita tambahkan ke kuisnya kita, itu nggak menjiplak namanya, nggak apa-apa gitu maksudnya? Artinya itu diperbolehkan. Sifatnya kuisis itu kan kayak kebersamaan. Ketika Bapak Ibu itu kemarin kan kita sudah Bu Anita atau siapa kemarin ya, saya juga sudah mengatakan kalau saya suka membuatnya itu dibuat publik kan seperti itu. Nah artinya ketika kita buat publik, kita itu mengikhlaskan ibaratnya gitu, dipakai oleh Bapak Ibu guru yang lain gitu. Kalau memang ada yang keberatan dijiplak kan harusnya di setting privat gitu. Tidak apa-apa. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ini Ibu Afri sudah kejawab apa belum ya Ibu Afri? Tadi ya diklik hasil ya Ibu Afri. Hasil, kemudian diklik kuis yang mau dilihat hasilnya, tinggal klik saja. Klik, ini kadangan ya. Klik, kemudian scroll ke bawah. Terus
Excel ini aja langsung. Tapi kalau mau lihat ngubah-ngubah skor, tadi klik dulu aja. Gitu. Terus lagi, soal sudah kadung saya buat 10, semua nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ibu. Berarti link soal kuis bisa di-share ke sembarang grup, tidak harus murid. Boleh untuk latihan hari ini, untuk tugas ini boleh. Kadang kan besok kan udah Jumat ya, Jumat. Misalkan kadang guru mapel kan ngajarnya kan tidak setiap hari ya Bapak Ibu. Tidak setiap hari. Kalau guru SD sih aman-aman saja. Kalau guru mapel kan kadang tidak tiap hari. Nah, mungkin itu tidak bisa dikerjakan dengan siswanya, bisa dengan teman-temannya. Yang penting kita kenalan dulu dengan WISIS ini. Iya, oh iya. Sudah kirim. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Suaranya masih Tidak ada mau lagi Mbak. menemani. Kalau dari saya. Iya, ini termudah ya dari 3 hari ini termudah ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada mungkin bisa ini Bu Anita. Bu Rosyida, Apa ya? maaf. Iya. Tanya. Iya Pak. Untuk batas pengumpulan tugas 3 ini kapan ya? Tanggal 19 semua. 19 ya? Iya. Ya, oke, terima kasih. Siap nggih Bapak Ibu, tidak terlalu cepat nggih? Itu bisa Pak. Terus tanya Mbak Ros. Iya. Itu kalau misalnya di tempat saya itu kan ada bagikan buka kolaborasi dengan paket sekolah dan distrik WISIS. Itu maksudnya bagaimana ya? Itu maksudnya itu misalnya jenengan itu ada pakai classroom apa gitu loh Bu. Terus kita gimana dibiarkan, kan itu ada tidak terima kasih sama pelajari lebih lanjut. Kita pilih yang mana itu? Ya itu kalau jenengan pengen tahu lebih dipelajari lebih lanjut. Kalau tidak ya tidak terima kasih. Gitu Nggak pengaruh ke sini ya? Ya, nggak pengaruh. Tidak Juga diapa-apakan kemarin juga ada apa ya? Kemarin ada yang tanya tentang saya pakai akun belajar ID, ini mumpung saya ingat ya. Saya pakai akun belajar ID tapi kok enggak bisa di-share ke siswa. Enggak ada kaitannya Bapak Ibu. Itu bukan di pengaturan akun belajar ID-nya gitu, Pak. Kalau mungkin kemarin ada yang sempat salah paham, ada pengaturan itu yang dimaksud mungkin pengaturan apa namanya ketika kita membuat kuis dengan Google Form, padahal bukan, enggak ada kaitannya gitu. Iya, terima kasih. Nah, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya? Maaf Bun, untuk pengaturan soal agar tidak tampil kunci jawabannya gimana ya? Tadi ketika jenengan mau menugaskan, itu ada pilihan. Tadi pas saya jelaskan Bapak Ibu, ini share screen saya kelihatan yang mana Bapak Ibu? Yang hasil tadi. Nah, kelihatan ya? Nah, ini ketika ke soal, ke kuisku. Nah, misalkan ini. Tampilkan kunci jawaban setelah kuis. Nah, ini diganti hanya soal atau mati. Atau bantuan jawaban selamat aktivitas. Nah, ini hanya validasi atau mati gitu di situ. Baik PR juga. Jadi nanti Bapak Ibu setelah pelatihan ini itu dioprek saja Bapak Ibu. Mudah dipahami kok. Kan bisa kita ganti ke bahasa Indonesia nggih. Cuma itu tadi sarannya kalau pas matematika atau bahasa Inggris jangan disetting bahasa Indonesia ya. Nanti jadinya A jadi sebuah gitu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau itu ada meme-meme itu apa Mbak? Yang sebelah itu bisa meme ini ketika Bapak Ibu
benar terus apa ada jawaban itu loh Bapak Ibu. Tapi Pergantian pakainya soal. Inggris. Ada reaksi itu Jenengan loh, salah, reaksi. reaksi ini kan bisa supaya tidak terlihat bagaimana ya ini diganti di apa namanya ditutup aja gitu. Kan jenengan tadi waktu mengerjakan kan ada ketika benar terus tampil apa gitu kan? Iya, itu untuk pemanis saja ya, motivasi saja. Cuma pemanis suka, wah tepuk tangan hebat seperti itu misalkan. Dan mem sebenarnya ini ya bisa di apa namanya dibuat sendiri ya. Tapi itu pelatihannya lebih lanjut itu. Mem itu bisa dibuat sendiri, Bapak Ibu. Itu ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin yang untuk PR ya. Kerjaan rumah. Nah, sama pengaturannya, hampir sama dengan tadi. Pertanyaan diacak. Nah, ini supaya Bapak Ibu pengennya pertanyaannya diacak ya, jangan di checklist gitu. Pilihan jawaban jangan diacak misalkan. Kadang pembuatan soal itu kan sebenarnya kan ada aturannya ya Bapak Ibu. Misalkan matematika urutannya kan jawaban dari mulai terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil kan seperti itu. Nah, misalkan Bapak Ibu menggendoli itu misalkan, jangan sampai teracak. Nah, bisa pilihan jawabannya jangan diacak gitu. Atau mungkin soal satu dengan soal kedua ada kaitannya misalkan. Nah, berarti pertanyaannya jangan diacak gitu. Nah, ini pertanyaan penebusan atau izinkan peserta menjawab kembali satu jawaban yang salah. Ketika Bapak Ibu tadi kan mungkin kalau mengerjakan Bapak Ibu itu sering sudah selesai tapi terus dikasih kesempatan berwarna putih biasanya berwarna putih dikasih kesempatan untuk menjawab satu soal lagi yang salah. Itu di sini ada ini diaktifkan. Kalau tidak mau supaya wes opo anane berarti di sini dimatikan apa namanya dimatikan gitu. Putar musik di perangkat peserta. Bapak Ibu tidak ingin marai gaduh misalnya. Nah, ini dimatikan saja. Gitu. Tapi musik sebenarnya penyemangat ya Bapak Ibu dan musiknya kuisis itu asik Bapak Ibu. Menambah semangat gitu ya. Kalau ini kemarin sudah dijelaskan Bu Anita atau tidak ada batas waktu. Oke. Tidak ada batas waktu. Ini sepertinya yang bisa itu hanya ini apa namanya akun super ya Bu Anita ya. Kalau akun dasar kayaknya enggak bisa. Ya. Monggo Bapak Ibu masih ada pertanyaan. Di Karimun Jawa mungkin sudah 2151 ya Pak Bayu. Di Bali juga Mbak. Iya. Saya pikir ikut Wita. Enggak Jepara itu bercanda. Monggo yang bertanya tadi. Iya. Ibu, terima kasih. Kalau seandainya itu berarti nanti untuk penugasan yang ketiga, itu pakai soal yang pertama kemarin, puisi yang pertama, kemudian nanti setelah kita buka, ternyata partisipannya masih kosong, padahal kemarin sudah mengerjakan. Terus itu nanti kita ulangi lagi, apakah bisa Ibu? Terima kasih. Bisa. Oh, Ditugaskan kembali bisa. Oh, Tapi iya. kalau hari pertama itu kan hanya membuat 2 soal gitu, Bu. Kebetulan saya bikin 5. Oh, boleh. Berarti bisa ya, Bu. Tapi itu kemarin saya pakai pekerjaan rumah. Bisa, boleh. Ini tidak ada aturan itu pekerjaan rumah atau live. Yang penting Bapak Ibu sudah pernah menyelenggarakan kuis dan ada hasilnya gitu. Kita permudah Bapak Ibu. Kalau live itu malah sulit ya. Apa? Kalau live sulit karena harus memonitor. Iya. Kemudian Kemudian juga tadi kok saya buka pakai Excel tidak ada partisipannya, Bu ya? Apa ya, mungkin kemarin itu belum terekam atau mungkin gitu. Karena ini kayaknya saya juga merasa aneh. Sudah dimainkan beberapa tapi tulisannya ada 3 gitu. Tapi dari hasil Excel banyak gitu. Oh, Coba aja gitu. Ibu. Tadi saya lihat dari Excel kok kosong, padahal kemarin udah pada ngisi. Iya ya, pasti sudah
yang isi, soalnya kan sudah berubah jadi super kan ya. Ya, maka dari itu Ibu. Itu bisa dicek ada yang mengisi jawaban nggak, Bu? Harusnya kan nilai Excel itu kan pastikan sebelum kita unduh Excel itu kan ada keterangan, ada yang mengerjakan. Ya. Iya kan? Kalau Ya. ada yang mengerjakan ya berarti Excelnya ada isian Ada jawabannya. isinya. Ya, tapi kalau nggak ada yang mengerjakan berarti ya kosong begitu. Begitu ya. Coba nanti saya lihat Ya, dulu. coba dibuka Kak Ros di hasil coba. Ini ya Hasil. masih kelihatan ya. Hasil. Nah, ini jumlah peserta yang mengerjakan di sini. 1, Nah, iya betul. 72, 1. Nah, Ibu lihat di sini. Ada enggak yang mengerjakan gitu? Kalau itu ada tulisannya atau jangan-jangan Ibu mungkin kadang menugaskan berapa kali begitu kan? Satu paket soal itu kan bisa misalnya Ibu buat 2 kali pekerjaan rumah atau 3 kali itu kan bisa. Ya kan seperti itu ada bangun ruang 2 kali kan tempatnya Bu Rosida itu mungkin bisa jadi Ibu nggak sengaja mencet berapa kali dan yang dibuka yang mungkin yang kosong gitu. yang nggak ada Yang belum partisipannya mungkin cek dikerjakan. dulu. Iya betul. Oh ya, ya. Nanti saya coba lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mbak, berarti kuisnya seperti ini ya, satu kuis yang kita buat bisa kita tugaskan berkali-kali dan report itu hanya report untuk satu penugasan, bukan kuisnya ya. Misalkan kita tugaskan hari Senin, reportnya ada untuk yang hari Senin. Kuis yang sama kita tugaskan mungkin di hari Jumat, reportnya juga beda nanti untuk yang di hari Jumat, padahal kuisnya sama. Seperti itu berarti ya? Ya, misalnya gini Bu, Ibu punya soal bangun ruang itu ya misalnya, itu mau Senin saya tugaskan ke kelas, apa ya, misalnya kelas kalau SMA gampangannya lah, kelas 10. Iya, 1 itu, terus kan biar sendiri kepisah-pisah ya, biar nggak campur. Nah, kemudian untuk kelas 10B kita buatkan penugasan yang lain dengan soal atau paket soal yang sama itu bisa. Ya. Oke. Ya. Atau mungkin bisa disalin ya Bu Anita. Misalkan di sini biar enggak ribet gitu misalkan salin di sini kan ada salin kan Ibu. Disalin nanti. Nah, ini buat tambahan gitu. Nanti misalkan dikasih sini A, terus nanti B gitu. Bisa juga. Ini kan disalin Ibu, kayaknya belum itu. Nah, ini kan jadi pangkat 2 dan akar pangkat ini bisa diganti, misalkan kelas A, kelas B gitu. Jadi reportnya itu enggak campur-campur gitu. Bisa seperti itu atau bisa ditugaskan kembali bisa. Atau nanti sehari pertama diunduh, terus tugaskan kembali diunduh lagi gitu ya. Bu Dika? Itu apa enggak seperti yang di Google Form gitu Bu, ada tanggalnya, di belakangnya ada per tanggal, per jamnya yang masuknya. Berarti kan ya, berarti kan bisa ini untuk kelas ini, bawahnya untuk kelas apa, karena ada beda hari. Ada, boleh. Cuma nek mau satu-satu kan gitu, boleh. Nggak usah dianu juga bisa. Ada jamnya, ada sama. Ada tanggalnya, ada jamnya. Mata saya sudah sepet. Ada juga melalui apa, mengerjakannya juga ada. Saya pamit, oke. Foto dulu kalau gitu, seburu pamit semua nanti. Iya. Yuk, Bapak Ibu, foto dulu Bapak Ibu. Nanti kalau mau tanya jawab bisa tuh nanti. Stop share dulu Kak. Sepertinya saya sudah mulai nih. Foto dulu supaya apa nanti. Mbak. Ayo Kak Ros, jangan dijadiin itu sakitnya.
Sehat-sehat aja, nggak enak sakit loh. Sudah vitamin, sudah obat ini tadi. Sudah. Nggak enak banget. Tubuhnya butuh istirahat itu, Mbak. Siap, Bu Mustaidah. Nanti ditaruh di YouTube ya, Bu Anita ya? Oke. Pak Heri, monitor. Oke, Bu Dwi. Ya, Bu. Bu Dwi. Nur Laili, ayo gabung dulu. Setiati. Foto dulu. Ya, Bu. Videonya nggak ngangkat nih, signal saya jelek banget, Bu. Oke. Oke, Bapak Ibu mohon jangan chatting dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, silakan kalau mau screenshot sendiri bisa. Saya ke layar kedua ada Bu Rini, Bu Neni, Pak Muhammad Farhan dan sebagainya. Ya, kemudian ketiga sudah tidak ada yang nyala ya. Dan keempat yang terakhir. Oke, monggo dilanjut. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Jangan sakit Bapak Ibu, sakit itu sangat mempengaruhi konsentrasi. Jangan lupa share materi ya, Bu. Sangat mengganggu. Iya, kepalanya sampai tiung-tiung ini. Bisa gantian gitu ya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Bu Anita. Terima kasih ya Bapak Ibu untuk ketiga hari ini. Mungkin ini pertemuan tatap maya yang terakhir ya Bu Anita ya. Untuk sesi ini ya, untuk pelatihan ini. Mungkin nanti bisa bertemu di apa namanya? Lain kesempatan di pelatihan selanjutnya gitu. Boleh tidak live dari grup Bapak Ibu. Biasanya kami share-share pelatihan di situ ya Bu Anita ya. Ke-mute Bu Anita. Kayaknya nge-lag deh itu. Oh iya. Tak kira tadi telepon siapa gitu. Iya, ini tadi apa? Mungkin besok gantian yang assembler mungkin ya. Kayak pada tertarik. Ya, oke Bapak Ibu, mungkin mengingatkan lagi tentang tugas. Nanti untuk tugas 2, soalnya minimal 5 ya Bapak Ibu, minimal 5. Kemudian minimal ada 2 tipe. Dua tipe itu 2 tipe jenis ya. Jadi kalau ada 5 soal, terus 3 itu pilihan ganda, terus yang 2 itu checklist kan sama ya. Checklist dan pilihan ganda itu kan sama-sama di multiple choice. Jadi itu satu tipe begitu. Kemudian linknya mohon banyak yang kirim link kuis. Linknya bukan link presentasi, tapi link menuju kita main kuis itu ya. Nanti mohon dicek lagi. Jadi di situ sudah ada contoh apa linknya. Jadi ada presentasi admin begitu. Kemudian maksimal nanti pengumpulan tugas hari Sabtu. Semoga sebelum itu udah selesai ya, karena kita lihat ini sudah banyak yang mengumpulkan soal. Jadi semoga dalam waktu dekat 2 hari, mungkin besok itu sudah hampir semuanya dikoreksi, tinggal yang revisi saja. Tapi revisi juga revisinya sedikit ke Bapak Ibu ya. Jadi bukan revisi total, hanya keliru link, itu tinggal ambil link saja yang baru, nanti sudah tuntas. Ada 3 tugas, kemudian absensi sekali lagi kami kirim di Google Classroom. Ini harusnya sudah terbuka ya Bapak Ibu ya. Jadi yang lupa presensi hari pertama dan kedua masih bisa, karena link selalu ada di Google Classroom. Rekaman Meet juga nanti, kemudian untuk klaim sertifikat Bapak Ibu, karena ini juga penting kami tahu ya, sertifikatnya nanti dari Quizzes. Kemudian untuk klaim sertifikat syaratnya adalah pengumpulan tugas, kemudian presensi ya Bapak Ibu ya. Kami tidak mewajibkan untuk hadir terus di Zoom meeting karena kami tahu juga waktu untuk istirahat di luar jam kerja ya. Jadi kami tidak wajibkan, yang penting ada, saya yakin Bapak Ibu
minimal sekali pasti mengikuti ya, walaupun tidak full itu karena kesibukan juga. Karena ini online ya, online, jadi tidak masalah bisa melihat rekamannya. Kemudian untuk proses sertifikat, nanti setelah semuanya selesai, kita minta Bapak Ibu yang selesai tugasnya untuk meng-screenshot. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang tugasnya sudah dikembalikan ya, tiga-tiganya nanti di-screenshot untuk bukti klaim sertifikat. Sertifikat nanti akan kami sampaikan ke super trainer untuk disampaikan ke kuisis dan diproses sertifikatnya. Dan ini yang mengadakan diklat memang banyak Bapak Ibu ya. Kalau nanti di luar sana ada pelatihan kuisis ya itu kurang lebih juga sama ya. Nah, jadi banyak sekali memang sedang happening ini kuisis ya. Kalau dulu akun belajar ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kuisis ini memang sedang happening. Jadi mungkin banyak yang akan mengadakan sertifikat. Mungkin ada yang akan banyak mengadakan pelatihan tentang kuisis ini. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu giliran yang bisa ikut menjadi trainer. Kalau ada TOT silakan, kalau judulnya TOT trainer TOT kuisis ya, itu silakan bisa mendaftar. Nanti Bapak Ibu bisa menjadi minimal school trainer ya, dan dibimbing oleh super trainer dan akan intinya kedepannya mungkin juga akan mempermudah Bapak Ibu dalam ya mengikuti kegiatan pengembangan diri seperti ini Bapak Ibu ya. Oke ya, semoga nanti ada TOT lagi. Kalau ada TOT mungkin nanti akan kita infokan ya Bapak Ibu ya. Kalau ada TOT lagi nanti kita infokan ke grup. Bu Siapa Afin tahu. langsung Bu Ya. Afin langsung seger lagi Bu Afin. Makanya. Izin Ini Mbak sebenarnya. Anita. Oke Bu Dika. Ada fasilitas lain seperti yang saya tanyakan Bu kemarin Anita, itu assalamualaikum. undangan, Ya, rekap Bu Dika dulu, absen. Bu Dika Bu dulu. Anita. Maaf Bu Dika dulu ya Bu Des, bentar. Bu Dika silakan. Nanti apakah ada undangan, surat undangan, Ya. sama contoh laporan atau rekap absensi itu akan diberikan ke peserta, Mbak? Iya ada. Untuk undangan ada, rekap presensi ada. Untuk pengembangan diri sepertinya juga ada. Nanti kami cek dulu di Yang tidak ada contoh laporannya ini yang masih 50-50 ya, karena kita berdua itu belum tidak pernah menggunakan itu. Iya. Iya, nggak apa-apa. Ya. Nanti untuk undangan dan daftar peserta, rekap presensi ada ya, Bapak Ibu. Begitu. Nanti dari kuisi semua ya Bapak Ibu ya. Kemudian silakan, ada lagi Bu Dika? Tekan tidak ada. Oke. Terima kasih. Bu Desniwar, silakan. Makasih Mbak. Di Iya, sini Bu. ada siswa yang mengalami kendala, katanya tidak bisa akses kuisisnya. Mungkin salah link Bu. Lewat link kuisis itu. Sebahagian gitu. Sebagian ada bisa masuk. Coba pakai Chrome Bu. Apa di setting katanya unit login. access. Go to home. Unit access. Semuanya, Bu? Semua? Bukan. Enggak. Beberapa siswa. Atau karena emailnya bukan email belajar. Enggak pengaruh itu, Bu, sebenarnya. Tidak ada masalah. Coba anak diminta kadang kan dia klik, Ibu kirimnya joinmyquiz.com lalu masukkan kode atau mengirim link, Bu? Link ya. Mungkin coba anak-anak diminta ke itu, Bu. Buka lewat Google Chrome ya. Terus ketik quizzes, joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode, dicoba itu dulu. Jadi mungkin browsernya yang bermasalah itu. Kemungkinan kebanyakan kalau bukan Chrome seperti itu, pengalaman ya agak beda. Kalau Chrome itu lebih apa ya? Intinya dia lebih responsif, Bu Desniwar. Jadi kalau saya ada apa-apa, kalau saya kan pakai HP Samsung ya, jadi ketika saya klik itu, dia pasti ngarahnya ke Samsung Internet. Makanya saya copy, biasanya saya buka Google Chrome, jadi ketika diklik itu kan otomatis dia akan mengarahnya defaultnya kan nggak ke Chrome malah ya, ke Samsung Internet atau yang iPhone itu ke
ke Apple-nya, iOS-nya itu. Saya lupa namanya. Pokoknya browsernya ada setiap HP itu ada browser masing-masing. Jadi coba di copy saja. Anak-anak minta di copy link, kemudian buka di Google Chrome coba. Kadang begitu. Kalau pengalaman sering banyaknya itu. Dia nggak bisa akses soal Google Form juga nggak bisa unggah file itu juga karena dia bukannya nggak pakai Chrome, tapi menggunakan browser bawaan handphonenya. Dicoba dulu, Bu. Begitu. Coba ya. Ya. Ya, Terima ya. kasih ya, Mbak. Ya, nanti kabar-kabar ya, Bu Des. Iya. Ya, di grup. Ya, siap. Terima kasih. Ya. Terima Bapak kasih, Ibu Mbak. yang ingin live duluan, enggak apa-apa Bapak Oh Ibu. ya, silakan. Yang masih ingin bertanya-tanya juga silakan gitu. Tadi kami minta foto karena takut Bapak Ibu langsung keluar ya, jadi mumpung masih banyak, tadi foto dulu. Tapi kalau mau dilanjutkan bertanya mungkin bisa. Sudah mengantuk, silakan Bu. Bu Dika sudah mengantuk. Anita, Bu Rashidah, Iya, Pak saya Asep. izin ya, pamit. Terima kasih banyak atas ilmunya. Insya Allah ini Ya, bermanfaat buat kami di amin, sekolah. amin, amin. Terima kasih Amin, banyak. terima kasih. Iya, Pak. Saya akan menjalankan kuisisnya hari Senin, Mbak. Semoga lancar deh. Tinggal Ya, tunggu amin. respon anak-anak aja nanti. Kalau Senin berarti jenengan kelewat, Bu. Oh, tugasnya sudah saya kirim. Seninnya tugas beda lagi ke anak-anaknya. Betul. Mending Oh, iya. ini pakai yang semalam bisa kan? Yang kemarin Sudah. terus Saya sudah kirim tugas ketiganya. Oh, Udah kok. itu. Oke. Iya. Ya. Ya, Bapak Ibu, mungkin kita tutup dulu ya. Sebelumnya saya dan Bu Rosidah mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu ya yang luar biasa ini, karena selama 3 hari ini dengan kondisi yang memang banyak yang kurang kondusif ya, bahkan dari kami pun juga Mohon maaf sekali Bapak Ibu. betul tidak 100% fit ya. Mohon maaf kemarin juga kelihatan nih kenapa kok pembicaranya atau yang ngasih materi kok nggak semangat, apa males, apa-apa enggak, karena memang kondisi dan kita jalannya juga malam ya Bapak Ibu. Jadi kita juga nggak menyangka kalau di hari ini akan banyak yang drop ya Bapak Ibu ya. Banyak yang sepertinya juga banyak yang booster kemarin, ada yang langsung ngantuk juga. Memang efeknya ada yang ngantuk. Kalau saya ngantuk memang, makanya kemarin langsung jam 9 off saja ya, karena memang itu sudah suara habis dan memang efeknya di ngantuk ya. Ada yang efeknya lapar juga, mungkin Bapak Ibu yang belum booster itu. Kalau lapar itu malah baik Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa. Kalau lapar malah bisa meningkatkan gizi. Terus ada juga yang pusing juga, panas juga ada. Jadi ya kita saling memaklumi ya Bapak Ibu ya. Semoga tidak mengurangi niat baik kita untuk berbagi, belajar bersama dengan Bapak Ibu hebat semua. Terima kasih. Harapan kami apa yang kami sampaikan ini memang kami bukan ahli ya. Mungkin Kak Ros yang lebih ahli. Intinya kita tidak tahu ya, di sini kita berusaha untuk berbagi walaupun mungkin hanya sedikit yang kita peroleh atau kita punya ya Bapak Ibu ya. Tapi mungkin saya kekurangannya di A, Kak Ros kekurangannya di B, kita bisa saling melengkapi sehingga akhirnya utuhlah ilmu atau pengetahuan yang bisa kita terima bersama. Dan banyak sekali masukan dari Bapak Ibu di sini yang sangat hebat, mengeksplor lebih dalam malah sehingga membantu kami juga. Kadang kan kita hanya menggunakan laptop ya, ternyata Bapak Ibu menggunakan HP, jadi lebih tahu. Iya betul. Jadi kami sangat berterima kasih atas antusiasme Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lebih tahu berarti kami berhasil ya membuat Bapak Ibu untuk terpacu untuk mendalami materi yang kami sampaikan ini ya. Kami berdua manusia biasa, banyak kurangnya ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Semoga intinya kita tetap saling menyambung silaturahim walaupun nanti penelitian sudah selesai secara resmi ya, karena ini hanya sekedar pelatihan Bapak Ibu ya. Intinya kita tetap
saling berdiskusi. Nanti kalau ada pelatihan baru, mungkin Bapak Ibu jadi trainer apa, gantian kita bisa jadi peserta begitu. Kita yang jadi Belajar. pesertanya. Ya, belajar dari Bapak Ibu. Nah, gantian begitu. Kami sering seperti itu Bapak Ibu, nanti jadi peserta di A jadi peserta di tempat saya dan begitu. Jadi saling belajar namanya. Jadi enggak selamanya yang namanya istilahnya apa ya, trainer atau instruktur, narasumber dan sebagainya itu orang yang intinya sangat hebat begitu katanya. Kalau dulu mungkin iya ya, sekarang kita sama saja, hanya Semua bisa jadi trainer ya. hanya saya dan Bu Rosidado lebih duluan dapat fasilitas untuk ikut TOT. Ini kalau Bu Dika tadi, Bu Ovin ini juga kalau ada TOT sepertinya semangat ya, bisa mengikuti. Saya yakin akan lebih keren nanti. Oke Bapak Ibu, jangan lupa tugasnya, jangan lupa revisiannya juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap semangat Bapak Ibu, dan yang utama adalah tetap jaga kesehatan. Kalau jangan dipaksakan mengerjakan tugas Bapak Ibu ya. Kalau memang mohon maaf kondisi sedang tidak memungkinkan, nanti bisa disampaikan, bisa japri atau bagaimana Bapak Ibu. Jangan di grup ya, nanti tertutup ya. Mungkin bisa japri alasannya apa, kalau telat dan bagaimana. Tapi kami tahu Bapak Ibu sini bisa. Dan jika tanya Bapak Ibu, usahakan di grup saja ya Bapak Ibu, karena ya, kalau bertanya kadang itu tertumpuk gitu. Jadi kalau misalkan kami tidak bisa menjawab, itu ada Bapak Ibu yang lain yang bisa menjawab. Karena gini Bapak Ibu, kami kan pelatihannya tidak hanya kuisis ya. Kadang itu juga bingung ini yang mana gitu. Jadi mending di grup, ketika kita tidak bisa jawab, itu ada teman yang lain yang bisa jawab, dan juga bisa jadi permasalahan Bapak Ibu itu sama gitu. Rata-rata gitu, chat sama, ternyata pertanyaannya sama gitu. Kadang kalau peserta yang kita tidak enak itu kalau kita tidak bisa jawab. Kadang kalau peserta itu karena sama-sama melakukan, jadi malah lebih tahu. Pokoknya maksudnya yang mana begitu ya. Oke, silakan Kak Ros, kalau ada sepatah, 2 patah, 3 patah. 3 patah cukup sih, sudah. Ya intinya terima kasih atas antusiasnya ini. Masih 56 tuh keren loh. Iya, betul. Dan belum selesai pelatihan tapi sudah mengirim tugas, itu keren banget. Iya, betul. Enggak apa salah ya Jadi Bapak Ibu mohon yang sudah bisa, mohon juga membantu temannya yang belum ya Bapak Ibu. Kita sama-sama bagi ilmu gitu. Iya. Oke Bapak Ibu, demikian tadi kebersamaan kita, nggak terasa ya 3 malam ya kita bersama dengan peserta yang lumayan banyak sekali Bapak Ibu. Kami juga tidak berekspektasi sampai 200-an. Kemarin mungkin 100 saja sudah banyak sekali ya. Dan semoga kita koreksinya juga cepat ya Kak Ros ya, karena memang tidak terlalu berbelit-belit sih tugasnya. Semoga bisa cepat, ini jaringan juga cepat. Ini masih melanjutkan tugas 1. Betul. Tugas 2 juga masih belum ada separuh sepertinya nih, jadi tadi karena di Sambi Zoom rada lambat ya jaringannya, jadi agak lama tadi koreksi. Ini nanti insya Allah segera kami koreksi, selesai, lulus. Semoga lulus semua Bapak Ibu yang mengumpulkan. Kalau saya yakin mengumpulkan tugas pasti lulus ya. Pasti lulus. Saya yakin yang ngumpulin tugas pasti lulus, karena tugasnya nggak susah ya begitu. Dan ini nanti kalau misalkan koreksinya yang sudah benar, langsung kami nilai tanpa saya komentari, bukan berarti saya tidak menghargai Bapak Ibu nggih. Mungkin untuk mempercepat koreksi gitu Ibu. Ya, baik. Gitu ya. Baik, demikian ya Bapak Ibu. Untuk komunikasi kita lanjutkan di grup WA ya, kita bisa lanjutkan di situ, dan mohon kalau bisa jangan leave dulu ya Bapak Ibu ya, karena akan banyak informasi yang kadang kita tuh kadang bagi-bagikan info apa harus. Kayaknya Bu Anita, Bu Ibu. Halo? Atau saya yang dengar. Halo. Kak Ros? Suara saya masih terdengar? Bu Rosida? Masih.
Bu Rosidah kok diam ya? Sebentar. Hilang sinyal kali. Bu Rosidah yang Sebentar. tidak gerak itu. Please. Oke, begitu saja. Wah, udah keluar. Oke, demikian ya Bapak dan Ibu. Nanti komunikasi kita lanjutkan di. Oke, sudah kembali. Kita lanjutkan di grup. Ya, kita tetap bersilaturahim bersama. Nah, kalau Bapak Ibu ada info pelatihan, boleh nanti kalau sudah selesai diklatnya, silakan grup itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk saling berbagi begitu ya. Jadi nanti kalau ada info-info supaya bisa Bapak Ibu lain juga mengetahui biar semakin semakin banyak ilmu yang diserap oleh Bapak Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Selamat malam. Selamat beristirahat. Selamat lembur yang mau melembur tugas, melembur soal melemburkan PTS. diri. Soal PTS mungkin dan ya, sebagainya. soal Oh ya, PTS. tuh banyak kan. Saya jadi ngingetin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Anita. Jen, Bapak Ibu. Silakan yang izin live. Ya, silakan yang ingin meninggalkan room dipersilakan. Kak Anita, saya izin duluan ya. Kepalanya sudah tidak kuat muter-muter. Oke. Ya, istirahat dulu, Bu Ros, supaya koreksinya lancar. Oke, selamat beristirahat, Kak Rosidah. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu.